tanah sempadan sungai atau danau, dan yang mana yang tidak dapat dibayar. Berapa meter jarak garis sempadan kan ganti kerugian. Tanah itu tidak dibayar. Menguasai dengan itikat baik. Halo, ketemu lagi di Bincang Pengadaan Tanah, ruang diskusi dan berbagi pengalaman. Para sahabat, adakah yang tinggal di dekat sungai, atau keluarga, atau teman berdomisili di areal sempadan sungai? Di berbagai wilayah di negara kita terdapat sungai, dan banyak penduduk yang bermukim atau memiliki lahan usaha di pinggiran sungai. Ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana apabila ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum di pinggir sungai, di mana tanah, bangunan, dan tanam tumbuh yang dikuasai dimiliki seseorang atau masyarakat terkena atau terdampak? Apakah memperoleh uang ganti kerugian? Berkaitan dengan tanah sempadan sungai ini dalam konteks pengadaan tanah masih menyisakan permasalahan yang menurut saya tergolong serius. Mengapa serius? Terhadap tanah sempadan ini belum ada formula tunggal. Dalam praktek terdapat beda pemahaman. Karena itu ada pekerjaan yang ditunda atau diulur. Ada yang diam begitu saja dan ada yang berujung kasus hukum. Sebagai contoh, kasus pengadaan tempat pembuangan akhir sampah di Demak, Jawa Tengah. Kasus akses pelabuhan feri di Danau Toba di Parepare, Sumatera Utara. Kasus Pulau Mas di Kota Tebing Tinggi di Sumatera Selatan, dan yang lainnya. Pokok perkara dalam kasus-kasus tersebut adalah apakah tanah sempadan sungai atau danau dapat dibayar ganti kerugiannya. Sumber pertanyaan ini merujuk kepada status tanah sempadan, merupakan tanah negara atau bukan tanah negara. Dengan kata lain, yang mana tanah negara, yang mana bukan tanah negara. Yang mana yang dapat dibayar ganti ruginya dan yang mana yang tidak dapat dibayar. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai menyebutkan sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara. Oke, itu sungainya. Bagaimana dengan sempadan sungai? Apakah juga merupakan tanah yang dikuasai oleh negara? Dalam peraturan pemerintah tersebut dikatakan garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Disebutkan di situ, garis sempadan itu ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, tergantung pada jenis sungainya, yang mana merupakan kewenangan Menteri, yang mana Gubernur, dan Bupati, Wali Kota. Kalau sudah diterbitkan penetapannya entah oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota, maka ada garis batas sempadan. Jadi diketahui berapa meter dari pinggir sungai dan dapat dipedomani dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk menentukan mana yang dibayar ganti rugi tanahnya, mana yang termasuk sempadan dan tidak mendapat ganti kerugian tanah. Bagaimana kalau belum ada penetapan garis sempadan? Tidak ada rujukan. Lalu siapa yang menentukan berapa meter jarak garis sempadan dari tepi sungai manakala terkena pengadaan tanah? Misalnya begini, ada rencana pembangunan jalan atau jembatan atau fasilitas umum lain dan mengenai tanah-tanah di tepi sungai. Di atas tanah ada bangunan, tanaman, atau usaha lain. Lalu kemudian pelaksana pengadaan tanah memberitahukan kepada orang-orang yang menguasai tanah itu, yang memiliki tanah itu, bahwa tanah tersebut merupakan sempadan sungai dan karena sempadan sungai merupakan tanah negara, maka tidak dapat diberikan ganti kerugian. Tanah itu tidak dibayar. Bagaimana yang mendengarkan itu? Kaget enggak? Bingung enggak kira-kira? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana apabila tanahnya sudah bersertifikat hak? Maksudnya tanahnya sudah bersertifikat akan tetapi posisinya di sempadan sungai. Begitu pula yang belum sertifikat atau tanah-tanah yang dikuasai dengan bukti surat penguasaan dan tanah yang tidak ada surat akan tetapi dikuasai dengan itikat baik. Di dalam regulasi pengadaan tanah yaitu di PP 19 tahun 2021 disebutkan merupakan objek pengadaan tanah dan dapat diberikan ganti kerugiannya.
Disinilah ambigunya. Ada norma yang dapat ditafsir berbeda. Tekstual menyebut tanah negara, lalu diartikan tanah negara tidak dapat diberi ganti kerugian. Kalimat berikutnya yaitu dikuasai dengan itikat baik atau dikuasai dengan bukti surat penguasaan. Dengan demikian ada hak penguasaan orang di situ. Disebutkan dapat dibayarkan ganti kerugiannya. Lebih lanjut, dalam Permen ATR BP nomor 19 tahun 2021 diuraikan kriteria dan syarat tanah-tanah yang dikategorikan sebagai menguasai dengan itikat baik. Ini mengenai tanahnya saja. Penyebutan dan penentuan sebagai tanah negara saja. Karena yang menyangkut benda-benda di atas tanah negara ada pengaturan tersendiri, yaitu penanganan dampak sosial kemasyarakatan dengan kriteria dan syarat yang diatur antara lain dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang tanah negara yang dikuasai dengan itikat baik ini. Telah ada video tersendiri dengan judul Menyoal Tanah Negara dalam Pengadaan Tanah. Silakan simak videonya. Demikian, sampai jumpa dalam video berikutnya. Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu dapat kita bahas di episode berikutnya.